Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Trio Suryawibowo dengan NIM 24055511168. Jadi di video ini saya akan memberikan tutorial konfigurasi Git mulai dari instalasi sampai kita berhasil melakukan Git push ke repositori GitHub dan kita bisa melakukan Git clone. Jadi kita mulai saja langsung dengan menambahkan folder baru. Di sini kita tambahkan folder baru dengan nama tes. Nah, setelah itu kita masuk ke folder tersebut dan open in terminal. Nah, di sini kita lakukan git init untuk instalasi git pada folder tersebut. Nah, setelah itu kita langsung saja coba menambahkan file pada folder tersebut. Nah, di sini saya menambahkan file txt dengan nama tes.txt. Kemudian kita kembali lagi ke terminal. Oke, sebelumnya Git ini membagi 3 lokasi. Yang pertama, lokasi working directory, staging area, dan repository. Nah, untuk mengecek file tersebut berada di lokasi mana, kita bisa melakukan git status. Nah, di sini apabila nama file tersebut berwarna merah, maka file tersebut masih berada di working directory. Kemudian kita lanjutkan git add nama file txt, atau kita bisa gunakan git titik. Nah, setelah kita git add, kita cek lagi git status. Nah, ketika berwarna hijau, maka artinya file tersebut sedang berada di staging area. Kemudian kita lanjutkan dengan cara commit, git commit min m commit 1. Nah, di sini sudah berhasil kita commit. Kita cek lagi dengan cara git status. Nothing to commit, working tree clean. Jadi di sini kita berhasil commit ya, dan file tersebut berada di lokasi repository. Kemudian untuk mengecek riwayat yang kita lakukan, kita bisa cek dengan cara git log strip one line. Nah, di sini kita bisa melihat commit yang tadi kita lakukan dan branch dari commit tersebut. Nah, langsung saja kita coba tes dengan menambahkan kata baru pada file yang kita buat tadi. Ini contohnya saya menambahkan kata tes1. Kita save. Kita balik lagi ke terminal. Kemudian kita git status. Nah, di sini tertera bahwa file test.txt terdapat perubahan. Nah, apabila kita merubah file tersebut, maka file tersebut akan kembali ke working directory. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara agar kita bisa membalikkan perubahan tadi. Nah, di sini kita gunakan git restore titik. Nah, jadi git restore ini berguna untuk mengembalikan perubahan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa cek di file tadi, bahwa perubahan yang tadi kita buat hilang.
Di sini kita ulang saja untuk menambah kalimat dengan kalimat tes2. Kita balik lagi, kita masuk ke terminal lagi. Nah, di sini kita git status dulu, git status. Nah, di sini kita ada modified lagi di file test.txt. Kita git add langsung, git add titik. Kemudian kita langsung git commit min m commit 2. Salah. Commit 2. Nah, setelah kita berhasil commit, di sini tertera bahwa satu file change dan satu insertion. Nah, kita cek lagi menggunakan git log strip step one line. Nah, di sini kita sedang berada di commit 2. Kita lanjut aja langsung mencontohkan dengan menambahkan repositori baru pada GitHub. Di sini untuk nama repositori kita gunakan bebas. Di sini saya menggunakan tugas UAS. Nah, untuk repositori itu kita bisa bebas memilih public maupun private. Di sini saya mencontohkan menggunakan repositori yang private. Nah, setelah kita membuat repositori baru, kita bisa menggunakan beberapa komen-komen ini. Jadi di sini saya akan menggunakan git remote untuk meremote repositori. Kemudian kita balik lagi ke terminal lagi. Nah, di sini kita langsung copy paste saja. Nah, di sini kita sudah berhasil remote at origin git at github.com iocode tugas uas git. Jadi kita sudah berhasil remote repository yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita langsung melakukan git push origin nama branch dari commit yang kita buat tadi. Jadi nama branch yang kita buat tadi itu yaitu branch main. Jadi kita git push origin main. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini tertera kita sudah berhasil melakukan git push. Kemudian kita bisa cek langsung di GitHub-nya apakah file yang kita push tadi berhasil masuk ke GitHub, ke repositori GitHub. Nah, di sini sudah tertera bahwa file tadi berhasil kita push ke repositori GitHub. Kemudian kita lanjut lagi tes dengan menambahkan file baru. Di sini kita menggunakan file baru dengan nama tes2 dan kita melakukan edit pada file yang pertama, tes3. Kita save. Nah, di sini kan sebelumnya masih ada satu file saja dan di file tersebut cuman berisi kata tes2. Kita masuk ke terminal lagi. Kita cek dengan git status. Nah, di sini tertera bahwa ada perubahan pada test.txt dan ada tambahan file baru yaitu test2.txt. Nah, kita lanjut saja langsung git add titik. Nah, di sini saya akan mencontohkan ketika kita berhasil git add dan kita berada di staging area, untuk kita mengembalikan file yang berada di staging area kembali ke working directory, kita bisa menggunakan git restore strip staged titik. Nah, di sini
Untuk memastikan kita bisa cek dengan git status. Nah, di sini kita balik lagi ke working directory. Nah, kita lanjut aja langsung git status. Git status, mohon maaf. Git add titik. Kemudian kita langsung commit. Git commit min m commit 3. Kita langsung commit saja. Nah, di sini sudah berhasil commit dengan keterangan 2 file change dan 2 insertion, 1 deletion. Delete. Kemudian kita langsung git push. Git push origin main. Tunggu saja. Nah, di sini kita sudah berhasil git push lagi dengan file baru, dengan satu file baru dan satu perubahan pada file pertama. Nah, ini kan sebelumnya masih seperti ini. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah mulai ada perubahan di repositorinya. Di txt ada perubahan tambahan dengan kata test3 dengan file baru yakni test2. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba melakukan clone repositori tersebut. Kita copy paste linknya, kemudian kita tambah folder baru. Folder kita isi nama dengan clone saja. Oke, kemudian kita masuk ke folder clone. Kita open in terminal lagi. Dan di sini kita langsung git clone, kemudian kita copy paste. Nah, di sini kita nunggu clone berhasil. Nah, di sini sudah berhasil melakukan clone. Kemudian kita cek pada folder tadi. Nah, di sini sudah muncul file-file yang berada di repositori tugas UAS yang kita buat tadi. Nah, ini mulai dari tes, kemudian tes2.txt. Nah, mungkin sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.